ya kan? Manusia punya nafsu, nafsu cenderung mengarahkan kepada yang salah. Salah disebut dengan su. Jadi la ammaratun, cenderung memerintahkan. Gelombang perintah dari nafsu kepada anggota tubuh kita. Nafsu memerintahkan ke mata untuk melotot, nafsu memerintahkan ke lisan untuk mencela, nafsu memerintahkan kepada tangan untuk memukul, nafsu memerintahkan ke telinga untuk mendengar ghibah. Itu rambatan sinyal perintah dari nafsu kepada organ tubuh yang akan berbuat su ini, itu disebut fujur namanya. Taba. Ya, saya pernah sampaikan dalam kajian-kajian yang lepas, taba kembali kepada jalur yang benar. Kalau kembali pada yang benar, berarti pernah salah. Yuk kita rumuskan ya. Taba kembali pada jalur yang benar. Lawan benar, ya, lawannya adalah salah. Jadi kalau orang ingin kembali pada jalur yang benar, berarti dia pernah berbuat salah. Salah dalam narasi Al-Quran, diksinya disebutkan oleh Allah dengan kalimat su namanya. Su, jamaknya sayyiat. Su'un, jamaknya sayyiat. Ditemukan di mana Ustaz? Di Quran surah keempat An-Nisa. Quran surah keempat. Di ayat ke-17. Ya, ketika Allah menyandingkan kalimat taubat, disandingkan dengan kalimat su. Perhatikan kalimatnya. Ini kata kerjanya taba. Sifatnya disebut dengan taubat, kembali pada jalan yang benar. Ayat-ayatnya, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ada ayat ini? Sungguh taubat kembali pada jalan yang benar itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari orang yang pernah berbuat salah, berbuat buruk, su. Awas, hati-hati, ya. Hati-hati, artinya tawaran Allah yang diberikan pada setiap personal, hamba-hambanya, umum sifatnya, diberikan pada siapapun yang pernah salah. Sekarang saya tanya pada Anda, siapa di muka bumi ini yang tak pernah salah? Setiap kita pasti salah. Karena makhluk yang diciptakan tanpa salah, itu cuma malaikat. Karena tugasnya, tugas kebenaran saja. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Demikian di Quran surah 66, ayat yang ke-6 itu. Tidak mungkin malaikat, tidak mungkin malaikat ya bermaksiat kepada Allah karena tupoksi mereka mengerjakan yang diperintahkan saja. Ada malaikat tasbih saja, tahmid wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, di Quran surah ke-2 itu. Ayat ke berapa? Ayat ke-30 itu, teman-teman sekalian. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Jelas? Kami hanya tasbih, hanya tahmid, takdis saja. Jadi nggak ada kerjaan yang lain. Ada yang bawa arus saja, ada yang nyabut nyawa saja, ada yang nurunkan rezeki dengan izin Allah. Jadi nggak ada peluang berbuat maksiat. Malaikat diciptakan dari cahaya dengan sumber takwa saja. Sementara manusia, selain ada jiwa takwanya, juga ada nafsunya. Awas, ini perbedaan dengan malaikat. Malaikat takwa saja, sedangkan manusia selain ada jiwa takwanya, ada nafsunya. Kalau kita perluas lagi, ada hewan. Hewan nafsu saja. Malaikat takwa saja. Manusia menggabungkan malaikat dan hewan. Ada takwanya, ada nafsunya. Dari mana taunya Ustadz kalau manusia punya potensi nafsu? Buka Quran surah ke-12. Quran surah 12 ayat ke-53. Ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Nih su-nya muncul. Ya, kita nggak bisa menilai diri kita suci sepanjang kita masih manusia. Kenapa? Karena dalam diri manusia ada nafsu. Ya, nafsu. Dan nafsu itu cenderung memerintahkan kepada su, perbuatan salah. Nih korelasinya. Jadi kalau saya buat peta ke atas, ini manusia, ya kan? Manusia punya nafsu. Nafsu cenderung mengarahkan kepada yang salah. Salah disebut dengan su. Jadi la ammaratun, cenderung memerintahkan.
gelombang perintah dari nafsu kepada anggota tubuh kita. Nafsu memerintahkan ke mata untuk melotot, nafsu memerintahkan ke lisan untuk mencela, nafsu memerintahkan kepada tangan untuk memukul, nafsu memerintahkan ke telinga untuk mendengar ghibah. Itu rambatan sinyal perintah dari nafsu kepada organ tubuh yang akan berbuat su ini, itu disebut fujur namanya. Fujur, rambatan-rambatan keburukannya. Karena itu di Quran surah ke-91 Asy-Syams ayat 7 sampai 10 itu Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tergabung antara fujur dengan takwa. Karena ada potensi nafsu, maka cenderung manusia itu berbuat salah. Ustaz pun tak akan lepas dari kesalahan. Pasti. Ya. Sepanjang dia manusia. Makanya kalau ceramah ada yang keliru, ya wajar. Kenapa? Karena manusia. Maka Allah berikan kesempatan ada ustadz-ustadz lain untuk saling melengkapi. Di sini pentingnya para ustadz untuk bersinergi. Sebab kalau dicari kesalahan pasti akan ketemu. Karena manusia. Demikian juga dengan birokrat, diplomat, pejabat, rakyat. Semua dasarnya manusia pasti ada salah. Dan sebaik-baiknya hamba yang salah itu adalah hamba yang mau kembali kepada jalan yang benar. Ini poinnya. Dan ini yang membedakan manusia dengan setan. Ya, Adam manusia diberi oleh Allah isyarat kemanusiaan, pernah berbuat salah, diizinkan oleh Allah berbuat salah untuk menunjukkan kepada anak cucunya nanti sifat manusia bisa salah, caranya kembali. Ya, maka ketika Adam berbuat kesalahan itu dengan izin Allah diberikan jalan untuk kembali, jalan taubat tadi, untuk memberi petunjuk kepada kita anak cucunya yang bukan nabi, karena kita bukan maksum. Setan salah, setan gak mau taubat. Ya, di ketika setan berbuat angkuh, salah. Ditawarkan taubat, sombong, naik, ingin membuktikan kehebatannya lebih unggul dibandingkan manusia. Setan salah, setan nggak taubat. Manusia salah, sifat manusia taubat. Jadi kalau ada manusia hidup di bumi salah, nggak mau taubat juga, patut ditanya, dia manusia atau bukan? Itu poinnya. Nah, jadi Allahu Akbar, saya sering katakan jangan pernah menyimpulkan seseorang itu sempurna. Fala tuzakku anfusakum. Jangan pernah menilai diri suci. Karena pasti ada kekurangan dalam diri kita. Sebaik-baiknya hamba yang salah itu, dia kembali pada jalur yang benar. Ya, saya ulangi ke sini, manusia punya nafsu, nafsu memerintahkan pada yang buruk, salah, ya, karena ada amarah, fujur, perbuatan salahnya disebut dengan su. Ketika manusia berbuat salah pun, bahkan sepanjang hidup dia sebelum dia wafat, sebelum sampai ajalnya ke tenggorokan, saking mulianya Allah kepada kita, spesial, selama 30 hari, dalam 1 bulan, diberikan semua kesempatan siang, malam, waktu spesial. Siapa yang mau minta ampun? Siapa yang mau kembali? Siapa yang mau kembali? Siapa yang mau kembali? Langsung dipaksa. Karena kalau bukan Ramadan, ya nggak memaksa. Karena dipaksa ini, sebagian orang tidak tergerak untuk mengerjakan itu. Tapi kalau Ramadan, dorongannya kuat. Puasa wajib, dipaksa puasa. Dengan puasa itu istighfar diampuni. Malam diberikan dorongan, walaupun sifatnya sunnah, kita pengen ngerjakan. Istighfar diampuni. Ini paksaan ini muncul karena sayangnya Allah. Kamu lahir bersih, jangan sampai pulang kotor. Dipaksa untuk minta ampun supaya Allah keluarkan rahmat untuk mengampuni kita semua. Jadi kalau dengan kasih sayang Allah ini belum juga mampu kita kembali untuk taubat, dengan cara apa lagi Allah mengampuni dosa kita? Jadi memang benar apa yang Nabi katakan, semua umatku ke surga, kecuali yang nggak pengen, illa man aba. Jadi kalau ada orang yang nggak tobat, memang dianya nggak pengen. Ini yang bahaya. Nah sekarang, ini yang menarik. Kembali ke Quran surah ke-5 ayat 39. Faman taba, siapa yang kembali pada jalan yang benar. Ya kan? Min ba'di zulmihi, setelah dia dalam kezaliman, kegelapan. Ingat, ini isyarat indah dalam Al-Quran, orang yang berbuat salah, itu cenderung gelap. Hidupnya gelap. Ya, kalau gelap itu kan cenderung ada pada ketakutan, takut ketahuan orang, sifatnya sembunyi, ya, dari mulai takut diketahui, takut diawasi, takut nampak depan orang, pergaulan jadi terbatas, gelap hidupnya. Ya. Anda hidup di dunia itu untuk mendapatkan kesenangan, kenyamanan, keterangan. Kenapa memilih jalan yang gelap? Karena ini sudah fitrah. Orang yang menempuh jalur yang buruk, maka orang menyebutnya dia mengerjakan menempuh jalur kegelapan. Dia hidup di dunia gelap, ya? Nah, ini sudah fitrah, bahasa Quran begitu. Zulmun, gelap. Dan itu konotasi negatif. Dan Allah memberi jalan pada kita untuk keluar dari kegelapan menuju cahaya. Minadh-dhulumati ilal nur. Bagaimana caranya?
Faman taba min ba'di zulmihi wa aslah. Ini kata kuncinya. Aslah. Aslaha. Aslaha. Dan berubah jadi lebih baik. Aslaha yuslihu. Orangnya disebut muslih. Akar kata utama dari kata aslaha itu salaha. Yasluhu. Orangnya disebut salih. Salih apa artinya? Baik menurut Allah. Kebaikan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ukuran kebaikannya bersumber dari Allah. Ada yang universal sifatnya. Maaf, jujur itu universal. Dermawan, ya kan? Baik, rendah hati, itu universal sifatnya. Baik muslim, baik non-muslim, bisa jujur, bisa rendah hati, bisa dermawan. Ada yang sifatnya spesifik, khusus bagi orang beriman saja. Ya, terkait dengan ibadah, salat, benar. Zakat, benar. Baca Quran, ngamalkan Quran, benar. Ada yang sifatnya terkait dengan sosial, untuk orang beriman saja. Maaf, ada yang sifatnya bentuk larangan. Jangan makan daging babi. Ya, jangan minum minuman keras. Jangan narkotika. Jangan terlibat di mirasantika. Itu kebenaran yang dibenarkan oleh Allah. Artinya kalau ada orang jujur tapi masih minum, berarti belum taubat. Ada orang jujur masih makan makanan haram, belum taubat. Ada orang misalnya rendah hati tapi main judi, itu juga sama, belum benar. Yang dibenarkan kebenarannya oleh Allah disebut dengan salih.